Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak bosan-bosannya untuk memuji Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini atau detik ini, di malam yang ke-16 dari hari yang ke-15 ya. Kalau secara harinya kita sudah setengah. Kalau secara malamnya kita sedang memulai untuk setengahnya lagi. Kita telah selesai dari setengah dan kita akan memulai perjalanan setengah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah di bulan yang penuh dengan berkah ini, baik itu ibadah puasanya yang itu merupakan kewajiban kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Para ulama ketika mereka menyebutkan tentang amalan-amalan yang utama untuk dikerjakan sepanjang bulan Ramadan, mereka menyebutkan ada 4 amalan utama. Amalan yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Selain dari sholat wajib dan puasanya. Tapi ini lebih ke arah amalan yang mungkin secara hukum bisa dikatakan dia sunnah. Tetapi sunnahnya itu sangat ditekankan. Karena ini merupakan ciri dari orang-orang yang berada di dalam bulan Ramadan. Ada 4. Yang pertama yaitu qiyamul lail atau sholat tarawih. Yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga memperbanyak sedekah terutama kepada orang yang berpuasa. Dan yang keempat luzumul masjid. Kita perbanyak untuk berdiam di masjid. Ini 4. Tapi dari 4 ini kita bahas satu aja. Sebagaimana tema yang diberikan kepada kami, keutamaan sholat tarawih dan qiyamul lail. Baik. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa sih bedanya sholat tarawih dan qiyamul lail itu? Apakah ada perbedaan atau tidak? Jawabannya ada. Sholat tarawih dengan qiyamul lail itu adalah 2 istilah yang serupa tapi tidak sama. Gimana maksudnya? Serupa tapi tidak sama. Kalau bisa ditambah satu lagi sebenarnya sholat tahajud. Itu 3 istilah yang punya pengertian beda-beda. Tapi kalau dilihat dari secara waktu, sama-sama dilakukan di malam hari. Ibadah malam. Ya. Jadi sholat tarawih, qiyamul lail, sholat tahajud, itu adalah ibadah yang dilakukan di malam hari. Semuanya di malam hari. Kita mulai dari sholat tarawih dulu. Sholat tarawih itu apa sih? Sholat tarawih itu Ustadz, ya apa sih Ustadz? Sholat tarawih itu adalah ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang mana pengertian sholat tarawih itu adalah sholat yang santai. Gitu. Makanya kalau ada sholat tarawih yang tidak santai, berarti bukan sholat tarawih namanya. Karena sholat tarawih itu santai. Tarawih itu sendiri artinya dia santai. Santainya itu tidak terburu-buru. Habis salam, imamnya sejenak berhenti, kemudian bangkit lagi untuk rakaat berikutnya. Habis salam berhenti sejenak, ambil lagi untuk rakaat berikutnya. Itu namanya sholat tarawih. Tarawih itu diambil dari kata rohah, santai.
Itu artinya taraweh. Makanya kita dilarang untuk terburu-buru sholat taraweh. Dan ini istilah di bulan Ramadan. Sedangkan di luar bulan Ramadan bukan sholat taraweh nanti namanya. Jadi sholat taraweh itu adalah istilah sholat yang dilakukan di malam hari di bulan Ramadan. Dan umumnya itu dilakukan di awal waktu. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, banyak yang juga melakukannya di akhir waktu. Ini sholat tarawih. Adapun sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan oleh seorang muslim di akhir malam dan dia itu diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi kalau dia tidur kemudian dia bangun untuk sholat, itu diistilahkan oleh para ulama dengan sholat tahajud. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan fatahajjat bihi. Mereka itu melakukan tahajud. Setelah tidur mereka melakukan tahajud. Mereka bermunajat. Ya. Bermunajat kepada Allah Ta'ala dalam ibadah sholatnya. Mereka menumpahkan apa yang menjadi segala hajat-hajatnya di dalam sholatnya. Itu namanya sholat tahajud. Jadi ada tidurnya terlebih dahulu. Nah, sedangkan qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah satu istilah untuk menggambarkan seluruh ibadah yang dilakukan di malam hari. Baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau bilang ya, qiyamul lail itu kayak air kemasan. Sedangkan salah satu dari jenis air kemasan itu santri. Namanya santri itu adalah sholat. Jadi salah satu bagian dari qiyamul lail itu namanya sholat. Jadi qiyamul lail itu tidak terbatas pada sholat. Qiyamul lail itu adalah segala aktivitas di malam hari dalam bentuk ibadah. Makanya baca Quran, zikir, kemudian sholat atau berdoa. Ini semua masuk dalam pengertian qiyamul. Paham maksudnya di sini coba? Kayaknya sudah cukup nih, kita tutup aja kan ya. Sehingga kalau ada pertanyaan, Ustadz, seorang wanita yang haid, apakah dia bisa qiyamul lail? Jawabannya bisa. Dia bisa qiyamul lail. Karena dia bisa menghidupkan malamnya bukan hanya dengan sholat. Bisa dengan baca Quran. Bisa dengan berzikir. Bisa dengan dia beristighfar. Bisa berdoa. Karena itu bagian daripada qiyamul lail. Karena yang gak boleh bagi wanita haid itu kan sholat. Ya, sholat yang gak boleh. Sama berpuasa kan, sholat. Maka wanita yang haid pun bisa menghidupkan qiyamul lail. Dan ini sebagai jawaban bagi nanti ketika ada seorang wanita di 10 hari terakhir, qadarullah dia haid. Maka dia pun masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan qiyamul lail tadi. Baik dengan apa? Dengan doa, dengan baca Quran, dengan beristighfar. Karena itu masuk dalam kategori qiyamul lail. Ya. Kemudian, sholat malam itu, hukum asalnya sebenarnya jamaah, itu sholatnya sendiri. Bukan sholatnya berjamaah. Tapi itu dikecualikan khusus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, sangat dianjurkan untuk melakukan sholat malam itu berjamaah. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, hukum asal sholat malam itu sendiri. Dari mana kita tahu hal ini? Banyak dalil-dalilnya. Nabi atau Aisyah ketika menceritakan bagaimana Nabi SAW di malam hari, beliau mengisi malamnya dengan sholat. Beliau sholat dan Aisyah pada waktu itu tidak ikut sholat bersama beliau. Tidak berjamaah bersama beliau. Jadi Nabi sholatnya sendiri. Padahal tidak disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya kenapa Aisyah tidak ikut sholat. Apakah dia sedang haid? Tidak disebutkan dalam riwayatnya. Tapi memang secara hukum asal sholat malam itu dilakukan sendiri-sendiri. Apa sih manfaatnya? Apa keutamaannya? Atau kenapa kita disuruh untuk sholat sendiri di malam hari selain daripada bulan Ramadan? Karena sholat malam itu belajar untuk menyendiri sebagai bentuk persiapan kita untuk mati. Itu sebenarnya esensi dari sholat malamnya itu belajar nyendiri.
Di situ kita sujud sendiri, kita berdoa sendiri, kita bermunajat sendiri. Kita jauh dari istri dan anak-anak kita. Itu esensi sebenarnya dari sholat malam itu. Tapi kalau ada yang bertanya apakah boleh sekali-sekali kita sholat bersama istri, jawabannya boleh. Tapi hukum asalnya sholat malam itu memang dilakukannya secara sendiri-sendiri. Kecuali taraweh. Karena taraweh itu sangat dianjurkan melakukannya secara berjamaah. Secara berjamaah di masjid, kumpul, sholat bersama imam. Itu sholat taraweh. Sangat dianjurkan. Tapi sekarang, kenapa sih kita harus sholat taraweh? Para ulama, ketika mereka mengumpulkan dalil-dalil tentang kenapa sih kita harus sholat taraweh ini, ada banyak sekali dalil yang menyebutkan. Yang pertama, sholat taraweh itu bukti keimanan yang sempurna dari seorang muslim yang berpuasa. Banyak kita itu berpikir puasa itu sebagai bukti keimanan yang sudah cukup itu. Tidak. Justru untuk melengkapi bukti keimanan kita kepada Allah itu diwujudkan dalam sholat taraweh. Sebagaimana Nabi katakan dalam sabdanya, man qama ramadhana imanan. Barang siapa yang sholat malam taraweh dengan iman. Artinya ketika seorang melakukan sholat taraweh, itu sebagai upaya dia untuk menggapai kesempurnaan iman. Sedangkan mereka yang meninggalkan sholat taraweh, itu cara dia untuk tidak menyempurnakan imannya. Dan ini tidak sepatutnya bagi orang yang antusias dalam berupaya untuk menyempurnakan keimanan. Makanya kita yang datang ke sini untuk sholat taraweh, ini upaya kita untuk menyempurnakan iman. Maka ini harus menjadi motivasi kita. Kalau ditanya dalam diri kita, kenapa saya harus sholat taraweh? Karena saya ingin sempurnakan iman saya. Begini cara Nabi mengajarkan saya menyempurnakan iman. Bukan karena ini kebiasaan sholat di bulan Ramadan, bukan. Tapi memang ini ada cara untuk menyempurnakan iman. Disinilah kita ingin wujudkan, kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala kalau kita ini hamba yang mukmin sejati. Saat ini kita lelahkan diri kita berdiri di hadapan Allah. Setiap berdirinya kita, setiap capeknya kita dalam sholat tarawih, itu diganjar pahala, dihapuskan dosa dan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu jamaah, jangan sepelekan sholat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus sholat tarawih? Terutama bersama imam. Sholat tarawih itu adalah wujud kita berdagang kepada Allah Ta'ala dengan modal sedikit, tapi pahalanya gede, untungnya besar. Kan kita senang yang namanya jual beli kan. Kalau bisa jual beli itu ya modal sedikit tapi untungnya besar. Kalau bisa modalnya 1 juta untungnya 1 miliar gitu loh. Meskipun ya secara ilmu bisnisnya nggak masuk itu 1 juta bisa 1 miliar gitu kan. Tapi sholat taraweh itu representasi dari modal kecil tapi untungnya besar. Sekarang saya mau tanya sama jenengan. Jenengan sholat taraweh berapa menit sih maksimal? 1 jam lah ya. 1 jam. Tapi coba lihat apa yang Allah berikan kepada kita dari 1 jam yang kita gunakan dari waktu kita sebagai modal. Nabi bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yanshaif." Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai. Apa yang Allah kasih kepada kita? Kutiba lahu qiyamul laila. Maka pahalanya seperti dia sholat sepanjang malam. Siapa yang bisa sholat sepanjang malam kita? Gak ada. Antum sholat dari habis isya sampai menjelang subuh. Sanggup antum? Gak sanggup. Berat. Jangankan habis isya sampai menjelang subuh. Kadang-kadang imamnya rakaat pertama baca 1 halaman, rakaat kedua itu sudah banyak yang aham. Kasih kode sama imamnya. Suruh cepat. Tahu nggak hadis tadi? Asbabul wurudnya gimana datangnya? Sebab kenapa hadis itu bisa dikeluarkan sama Nabi SAW. Jadi ceritanya hadis itu, para sahabat ikut sholat di belakangnya Nabi. Dari awal malam, dari habis isya sampai pertengahan malam. Jadi tarawehnya Nabi itu sampai pertengahan malam. Ketika sampai selesai, para sahabat itu, kalau kita kan sholat dari jam 7:30 sampai jam 12. Selesainya kan assalamualaikum, selesai, witir selesai. Kita paling ucapan pertama itu, alhamdulillah, selesai. Ya, khair insyaallah. Sahabat enggak. Sahabat itu dalam riwayat itu, sebab datangnya riwayat itu, ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah,
apakah tidak kau menambah sholatmu? Kami masih rindu. Bayangkan tuh sholat dari jam setengah 8 sampai jam 12 tapi masih bisa tambah. Kita enggak, oh alhafuzat, sudah cukup. Sudah reza kita selesai. Habislah. Ya. Afwan Ustaz, sudah capek kita orang ini. Buktinya sholat malam yang cuma 2 jam banyak yang ngeluh kok. Ini enggak, Nabi itu dari setengah 8 sampai jam 12 malam sholat. Dan para sahabat itu tidak ada komentar. Bahkan assalamualaikum sahabat bilang, ya Rasulullah, alam tazidna, jangan tambahlah. Kita masih kangen untuk sholat di belakangmu. Makanya Nabi langsung ngomong, yang sholat bersama imam pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Maka sabarlah, cuma 45 menit kok. 1 kali 1 tahun kok kita seperti ini. Enggak 12 bulan jemaah. Allah karim. Allah. Ya. Top kita ini ya. Kita kayak gini. Sudah sabarlah. Kita sabar. Nah, sedangkan yang ketiga, kenapa kita harus sholat tarawih? Ya, subhanallah. Ternyata sholat tarawih ini jemaah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagai hamba yang sejati. Luar biasa. Maka coba lihat ya, hari pertama tarawihnya Masya Allah full. Kedua, jadi sholat yang ada kemajuan itu sholat tarawih. Setiap harinya ada kemajuan, jadi softnya yang maju maksudnya. Justru kemajuan dalam sholat tarawih itu suatu keburukan, bukan kemunduran. Harusnya semakin mundur ke belakang tuh, ini semakin maju. Makanya kita yang sekarang diberikan keistiqomahan ini, sudah sabar. Di balik semua ini ada keutamaan. Apalagi nanti 10 hari terakhir, gaskan. Pol, remblong, gak usah pakai ngerem, sudah tabrak, sudah semua. Ya. Kapan lagi coba? Ini sekali sebulan, sekali setahun. Siapa tahu kita tidak ketemu tahun depan. Ya. Ternyata ini terakhir. Maka kita upayakan pada Ramadan kali ini kita benar-benar memaksimalkan sholat tarawih kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa menjadi acuan kita dan motivasi kita untuk lebih semangat menghabiskan hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kita menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih. Dan semoga Allah menerima seluruh sholat tarawih yang sudah kita lakukan dan Allah memudahkan kita untuk Ramadan yang tersisa dengan melakukan sholat tarawih. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.